Ini ulama Wahabi di Yordania ya, Syekh Al-Albani mengkafirkan Wahabi dari Saudi Arabia, Syekh Ismail Al-Ansari. Dalam kitabnya Silsilatul Ahadits Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah. Ini perpecahan Wahabi di Indonesia, ditulis dalam buku mereka Wajah Salafi Ekstrem di dunia internet. Di Indonesia sendiri sesama Salafi itu kafir mengkafirkan. Sudah sekitar ada 7 firqah di Indonesia. Mungkin di Malaysia juga sama ya. Kita ini da'i yang mengajak orang kembali kepada pemahaman yang benar, mengajak orang kepada agama yang benar. Kita bukan qudha, kita bukan qadhi, bukan hakim memponis orang. Ini ahlul bid'ah, ini ahlul syirik. Seperti tadi, kalau tadi bid'ah, sekarang enggak. Ini ponis lagi, lebih tinggi lagi ini. Ini ahlul bid'ah, ini ahlul syirik, ini munafik, ini enggak boleh dalam Islam. Kita ini doa yang mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak orang kepada kebenaran, mengajak orang kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf, mengajak orang kepada tauhid. Kita mengajak, bukan menghukumi. Adapun soal nanti mereka bagaimana, kita serahkan kepada Allah. Kita nggak tahu tentang akhir kehidupan. Adapun ketika Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Ini bentuknya hadis, ini namanya hadis wa'id namanya. Hadis apa? Wa'id, ancaman. Diancam orang itu masuk neraka, bukan pasti neraka, bukan. Ancaman, diancam mereka masuk neraka. Bisa juga tidak terbukti seperti dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Artinya maksudnya bisa aja dia taubat kepada Allah. Dia berbuat bid'ah sekarang ini, bisa dia taubat. Tapi kita udah vonis bahwa dia ahli neraka. Dari mana kita tahu dia ahli neraka? Enggak boleh kita memvonis orang itu ahli sorga atau ahli neraka, tidak boleh. Sebaik apapun amal orang, nggak boleh kita pastikan dia masuk sorga, karena nggak ada yang tahu kecuali Allah. Rasulnya pun tahu dari Allah. Ketika Rasul menentukan sahabat-sahabat masuk sorga, Allah yang beritahu. Fulan, seperti 10 orang yang jam masuk sorga. Sebaik apapun amal orang itu, nggak boleh ditentukan dia masuk sorga, nggak boleh. Kita nggak tahu tentang akhir kehidupan seorang. Begitu juga sejahat apapun orang itu, dia orang muslim ya. Kalau kafir tempatnya neraka. Kalau kafir pasti sudah neraka. Kalau dia kafir sampai matinya kafir, tempatnya neraka. Udah nggak ada pilihan yang lain, neraka tempatnya. Dengan dasar nas Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Adapun orang muslim yang dia berbuat maksiat, nggak boleh kita katakan dia berbuat bid'ah atau dia berbuat maksiat, nggak boleh kita katakan dia ahli neraka, nggak boleh. Karena kita nggak tahu tentang akhir kehidupan dia, nggak tahu kita. Siapa tahu dia taubat, maka jangan kita vonis. Kita mengajak dan mengajak orang kepada kebenaran. Kadang-kadang kita dalam dakwah ini sudah main vonis saja. Fulan sesat, ahli neraka. Kalau sesat betul, setelah kita lihat perjalanannya, setelah kita dakwakan, dia tetap dalam kesesatan, kita katakan dia sesat. Tapi mengatakan dia neraka nggak boleh. Karena itu hak Allah dan Rasulnya. Artinya Rasul diberitahu oleh Allah. Pada akhirnya mutlak hak Allah SWT. Rasul diberitahu oleh Allah SWT tentang beberapa orang yang memang dimasukkan ke dalam sorga atau dalam neraka. Rasul SAW dari Allah SWT. Tapi hak mutlak itu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala.